Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, yaitu dimulai dari ayat yang ke-159. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa alaihi salam ada di antara mereka umat atau sekelompok dari mereka yang senantiasa berada di atas petunjuk di jalan yang benar, dan mereka senantiasa berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara umat Nabi Musa atau kaum Bani Israel ada orang-orang yang juga mereka mendapatkan petunjuk atau berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kebenaran, berhukum dengan adil. Di mana dalam ayat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara mereka atau kebanyakan mereka adalah orang-orang yang durhaka atau membangkang kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam banyak ayat sebelum ini Allah ceritakan bagaimana mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka azab dan peringatan. Tapi setelah itu Allah SWT dalam ayat yang ke-159 ini menunjukkan atau menyebutkan bahwasanya ternyata juga ada di antara mereka orang-orang yang mereka senantiasa berada di atas petunjuk, berada di atas kebenaran, dan senantiasa berhukum dengan adil. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, wa qata'nahu muthnatai asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat min huthnata asyrata ayna qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa salwa Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-160 ini bahwasanya kami membagi kaum Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam, itu menjadi 12 kelompok. Dan ini sesuai dengan jumlah anaknya dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana Bani Israel artinya adalah anak dari Yakub. Israel adalah gelar dari Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub memiliki 12 putra. Maka Allah SWT mengatakan bahwasanya kami membagi mereka, orang-orang Bani Israel ini, menjadi 12 kelompok sesuai dengan keturunan mereka, yaitu
putra-putra dari Yakub alaihissalam. Dan kami wahyukan kepada Musa alaihissalam ketika kaumnya itu meminta air, ketika mereka membutuhkan air, mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah SWT, untuk memukul sebuah batu, memukul batu dengan tongkatnya. Kemudian dengan mukjizat Allah SWT, maka batu tersebut memancarkan 12 mata air. 12 mata air sesuai dengan jumlah mereka. Dan setiap kelompok atau setiap manusia mengetahui mata air mereka sendiri. Dan itu diilhamkan oleh Allah SWT kepada mereka. Mereka tahu yang mana bagian mereka. Dan ini merupakan nikmat dari Allah SWT kepada Bani Israel, ketika mereka membutuhkan air, maka dipancarkan dari batu air, tanpa mereka susah-susah menggali, mencari mata air atau menggali sumur dan sebagainya. Tapi mereka mendapatkan air langsung keluar dari batu dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga wa dhallalna 'alaihimul ghamam, dan kami berikan kepada mereka naungan. Orang-orang Bani Israil diberikan oleh Allah SWT nikmat, diantaranya naungan, yaitu ketika mereka berjalan di tempat yang dipanas terik, maka diberikan naungan di atas mereka sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka al-manna wassalwa. Al-manna minuman, wassalwa dikatakan yaitu makanan berupa daging burung, ya, disebutkan. Sebagaimana yang sudah Allah jelaskan juga ini ayat ini di surah Al-Baqarah sebelumnya. Dan ini langsung diturunkan dari langit. Subhanallah, ini sebuah nikmat. Mereka enggak perlu masak lagi. Langsung diturunkan oleh Allah SWT minuman dan makanan dari langit, siap untuk dia langsung dimakan. Subhanallah, juga Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah SWT, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, yang telah kami berikan kepada kalian semua. Rezeki mereka dari langit langsung. Tapi ternyata mereka apa? Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan mereka justru meminta diganti yang lebih buruk dari itu sebenarnya. Maka ini subhanallah, Allah SWT berikan kenikmatan, kemudahan bagi mereka, tapi mereka justru meminta ditukar dengan suatu hal yang lebih buruk dan menyusahkan mereka sendiri. Tidak bersyukur pada Allah SWT. Makanya Allah SWT katakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan mereka tidaklah menzalimi kami, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa idz qila lahum uskunu hadhihi alqaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hitta wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ketika kami katakan kepada mereka, tinggallah di tempat ini, yaitu di kampung ini, maksudnya adalah suatu tempat Ailah namanya, yaitu di Baitul Maqdis maksudnya. Tinggallah di situ dan makanlah dari buah-buahan yang ada di situ yang Allah berikan. Apa yang kalian kehendaki, kata Allah SWT, yang ada di Baitul Maqdis, makan. Wa qulu hitta, dan katakan kepada Allah SWT dengan berzikir pada Allah SWT. Hitta artinya ampuni kami. Dari kata hutta anna khotoyana, artinya hapuskan dosa kami. Jadi mereka disuruh berzikir. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sujud kepada Allah SWT. Naghfir lakum khati'atikum, maka kami akan
mengampuni dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, dan akan kami tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik maksudnya yang mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi ternyata mereka bukannya bersyukur, sudah diberikan makan minuman ya, dari langit, diberikan naungan, disuruh tinggal di Baitul Maqdis, makan apa yang mereka suka di sana. Cuma disuruh mereka untuk beristighfar ya, untuk mengatakan hitta, kemudian bersujud ya. Tapi mereka tidak lakukan itu. Justru apa? Fabaddala alladzina dzalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Justru mereka apa? Orang-orang yang zalim di antara mereka merubah perkataan tadi yang Allah suruh mereka apa? Wa qulu hitta. Allah katakan, katakanlah hitta. Kalau kita, bahasa kita itu istighfar kepada Allah SWT, mohon ampun. Tapi mereka rubah itu. Fabaddala alladzina dzalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka ganti ya, orang-orang yang zalim di antara mereka, mereka ganti perkataan yang Allah sampaikan kepada mereka. Jadi mereka tidak mengatakan hittah tapi hintoh. Dan ini main-main dengan Allah SWT. Yang hintoh artinya adalah gandum atau biji gandum. Kemudian Allah SWT memberikan peringatan kepada mereka. Allah katakan, fa arsalna alaihim rijzam minas sama bima kanu yadhlimun, dan kami kirimkan kepada mereka peringatan. Allah SWT berikan peringatan kepada mereka dengan Allah berikan bencana kepada orang-orang Bani Israel. Minas sama, dari langit. Bima kanu yadhlimun, ya, terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu kezaliman yang mereka lakukan ya. Dan ini sudah disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah SWT menghukum ya, orang-orang Bani Israel karena mereka tidak bersyukur pada Allah SWT, justru mengganti perintah Allah SWT dengan hal yang sifatnya main-main. Kemudian Allah lanjutkan, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan katakan dan tanyakanlah kepada mereka penduduk negeri tersebut, yaitu orang-orang Bani Israel yang mereka tinggal di tepi laut, yang itu yang mereka melakukan perbuatan yang terlarang pada hari Sabtu, di mana Allah SWT mensyariatkan kepada mereka untuk beribadah pada hari Sabtu. Jadi Allah SWT menurunkan syariat kepada Bani Israel ketika itu, kaum Nabi Musa, untuk beribadah hari Sabtu. Tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Tapi Allah SWT berikan cobaan kepada mereka. Apa cobaannya? Yaitu ikan-ikan itu datangnya pada hari Sabtu itu, dan ramai, dan bahkan mengapung di permukaan laut pada hari Sabtu. Dan kalau tidak hari Sabtu, enggak datang ikannya. Dan itu cobaan dari Allah SWT. Kadzalika nabluhum, kata Allah SWT, begitulah kami menguji mereka. Kenapa Allah uji seperti itu? Karena mereka melakukan kefasikan yang sebelumnya. Mereka tidak bersyukur pada Allah SWT. Disuruh masuk ke Baitul Maqdis, disuruh mereka untuk mengatakan hittah dan sebagainya. Mereka tidak bersyukur. Maka Allah uji lagi. Tapi bagaimana ujian ini? Justru mereka melanggar. Ketika diuji lagi, mereka justru melanggar. Ketika Allah SWT mensyariatkan kepada mereka untuk beribadah pada hari Sabtu, tidak boleh bekerja. Dan hari Sabtu disitulah, ya, di hari itulah banyaknya ikan. Maka apa mereka lakukan? Mereka bikin makar, ya.
tipu daya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, yaitu mereka lepaskan jaringnya pada hari sebelumnya, sebelum hari Sabtu, kemudian pada hari Ahad diambil. Ini namanya akal-akalan. Itu mereka ingin apa? Seolah-olah mereka ingin, kata mereka, mengicu Allah SWT atau mengelabui Allah SWT, menipu Allah. Tentunya Allah tidak bisa ditipu. Seolah-olah mereka ingin mengatakan kami tidak ada ke laut pada hari Sabtu. Tidak ada kami menangkap ikan pada hari Sabtu katanya. Cuma apa yang mereka lakukan sebelum hari Sabtu? Mereka taruh jaringnya di situ. Hari Ahad diambil. Ini akal-akalan namanya. Dan ini termasuk sifat orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu mereka berusaha menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT dengan akal mereka. Mereka pelintir. Maka ini yang dilarang. Allah sangat murka tentunya. Seolah-olah mereka ingin menipu Allah dan seolah-olah mereka bisa menipu Allah. Mereka, dan ini tentunya membuat Allah murka. Berbeda dengan orang yang dia memang terang-terangan ya melakukan kejahatan atau melanggar syariat yang dia tahu itu. Ini saya langgar ini. Tapi ada orang yang dia seolah-olah dia benar. Saya tidak melanggar syariat. Ya, dia bahasa kita akal-akalan, diakalin. Ya. Dan ini berbahaya. Ini justru lebih Allah SWT yang murkai. Kenapa? Karena mereka ingin menipu Allah dan mereka merasa itu benar. Berbeda dengan orang yang mereka melanggar syariat, benar-benar dia melakukan maksiat, dia tahu pasti dia melanggar. Dia sadar aku ini melanggar. Tapi karena dorongan hawa nafsu, dunia dan sebagainya, tapi dia tahu dia melanggar. Dan diharapkan kepada orang ini bertobat dia kepada Allah. Tapi kalau orang yang seperti ini ingin menipu Allah, enggak, dia merasa dia benar dan bahkan merasa lebih pintar. Nauzubillah. Diakalin. Dan ini yang berbahaya. Ini sifat orang Yahudi. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak kita tiru sifat seperti ini. Dan ada sebagian kaum muslimin yang meniru sifat seperti ini. Suatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT, diakalin sama dia. Transaksi jual beli yang jelas-jelas riba diakalin supaya enggak riba. Seolah-olah enggak riba. Nah, ini berbahaya. Terutama zaman kita sekarang. Diakalinnya. Ini jelas-jelas riba. Transaksi ini dibikinnya cara-cara yang menurut mereka bisa menipu orang yang tidak berilmu. Sehingga seolah-olah itu transaksi yang benar, transaksi yang halal. Nah, ini yang berbahaya ya. Ataupun yang lainnya ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang di sebagian ulama melemahkan hadis ini, kata Nabi SAW, la tartakibu martakabal yahud, jangan kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Fastahilu maharim Allah bi adna hiyal. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan tipu daya yang sangat lemah. Nah, di sini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Tapi memang dilarang. Ya, bagaimana kita meniru orang-orang Yahudi? Ya, bagaimana apa yang paling dimurkai oleh Allah SWT dari mereka, yaitu apa? Mereka berusaha untuk menipu Allah SWT, memutarbalikkan fakta, merubah hukum. Seolah ini yang tadinya jelas haram dibikin halal, atau sebaliknya. Na'udzubillah. Dengan tipu daya, dengan berbagai macam cara. Maka ini bukanlah sifat orang yang beriman. Karena orang beriman itu menerima apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Seorang muslim, ketika Allah SWT sudah menetapkan ini halal, ikuti yang halal. Lakukan yang halal itu. Ambil yang halal itu.
Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ini haram, dilarang, tinggalkan. Tidak perlu kita pelintir, tidak boleh kita akal-akalin. Sudah jelas haramnya, tinggalkan. Itu makna, itu seorang muslim. Muslim artinya apa? Orang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh pada hukum Allah. Kalau sudah diharamkan, sudah. Tinggalkan, jauhi. Tidak perlu direkayasa dan tidak boleh direkayasa. Dan kalau kita perhatikan dan kita bandingkan syariat, mana yang lebih banyak, yang halal apa yang haram? Yang halal yang lebih banyak. Kita bisa bayangkan ini, orang Yahudi dilarang cuman apa? Menangkap ikan pada hari Sabtu, sedangkan hari itu ada 7 hari. Tapi kenapa hari Sabtu itulah yang mereka? Ya di situ yang dilarang itu ya di situ hawa nafsu ya ada. Dilarang satu, tapi hawa nafsu ini ingin yang dilarang itu, naudzubillah. Makanya kita sampaikan, kita bisa bayangkan atau kita bisa bandingkan ini dalam syariat kita sendiri, mana yang lebih banyak halal atau haram? Jelas yang halal lebih banyak. Tapi kenapa orang masih juga cenderung untuk melakukan yang haram padahal itu sedikit? Jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT sangat banyak. Kenapa yang haram itu yang disukai? Itulah namanya hawa nafsu. Itulah godaan syaitan. Dan itulah ujian Allah SWT. Jadi perintah dan larangan itu ujian. Itu perlu kita ketahui bahwasanya Allah SWT menurunkan syariat ini, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, ada yang halal, ada yang haram. Itu adalah ujian buat kita. Kalau kita pikirkan secara akal sederhana, apa hikmahnya Allah SWT mengharamkan misalnya anjing, babi? Bisa saja Allah menghalalkan itu, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Allah SWT mengharamkan itu. Ada hikmahnya. Itu ujian. Ya di samping itu memang buruk secara zatnya, tapi ada di balik itu apa? Ini adalah ujian buat kita. Ini ujian. Jadi perintah dan larangan itu ujian. Kita taat dan patuh atau tidak. Maka Allah SWT menurunkan syariat berupa perintah dan larangan, ujian bagi setiap muslim dan mukmin. Kita taat atau tidak terhadap perintah Allah. Kita menerima syariat ini atau tidak. Maka jangan seperti orang Yahudi yang mengakali syariat, tapi lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, tinggalkan yang dilarang. Ini seorang muslim ya. Ini prinsip hidup seorang muslim yang baik, yang dia benar-benar menjaga iman dan Islamnya, menerima perintah Allah SWT, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Syariat Allah diterima. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maka Allah SWT mengingatkan, ingatlah kata Allah SWT, ada sekelompok dari mereka orang Yahudi yang memberikan peringatan, yang mengatakan, jadi orang Yahudi ketika terjadi hal ini, ujian ini, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang melakukan hal yang dilarang tadi. Melakukan hal yang dilarang, yaitu melanggar syariat tadi, untuk tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Kemudian mereka mengakalinya. Sebagian mereka melakukan itu. Ini jelas melanggar syariat, melanggar perintah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebagian mereka yang mencegah, melarang. Jadi ada di antara mereka juga yang melarang, mengingatkan, jangan lakukan itu dilarang oleh Allah SWT. Ada yang ketiga, mereka diam, tidak menyuruh dan tidak melarang. Tapi justru orang yang diam, orang yang ketiga ini mengatakan kepada orang yang kedua, kenapa kamu larang? Ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ke-164 ini. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Ini adalah perkataan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu orang yang diam saja. Cuman dia diam terhadap perilaku
kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka, tapi justru mereka mengatakan kepada kelompok kedua yaitu orang yang melarang tadi. Apa perkataan mereka? Lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu memperingatkan orang-orang yang jelas mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan mereka akan diberikan azab yang pedih di akhirat. Jadi orang yang ketiga ini mengatakan biarin aja lah mereka gitu. Nggak usah dikasih nasihat tuh orang yang melakukan maksiat ini. Biarkan aja. Dan memang kalau kita lihat juga dalam kehidupan kita ada 3 macam orang ini. Dalam kehidupan kita ada orang yang melakukan maksiat, ada orang yang mencegah dari perbuatan maksiat atau menasihati orang untuk tidak melakukan maksiat, ada yang ketiga yang dia diam. Tidak menyuruh, tidak melarang, tidak melakukan juga dia tidak melakukan. Tapi justru kadang dia mungkin bahasa kita usil ya. Dia justru mengatakan apa? Kepada orang yang melarang, kenapa kamu larang dia? Tidak usah dilarang, biarkan aja mereka. Gitu. Karena mereka sudah jelas akan dihancurkan oleh Allah SWT. Mereka tidak akan menerima nasihat, tidak usah dinasehatin. Nah gitu. Tidak usah dinasehatin mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan menerima nasihat. Udah biarkan aja. Ada orang yang ketiga ini. Maka Allah SWT menceritakan itu. Ternyata itu ada di kalangan Bani Israel. Kemudian apa jawaban orang yang melarang dari perbuatan yang mungkar tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka memberikan 2 jawaban. Kelompok yang kedua, kelompok yang melarang orang dari perbuatan mungkar. Kenapa kamu melarang? Ada 2 jawaban mereka. Yang pertama, ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai uzur bagi kami. Uzur bagi kami apa? Menunaikan tugas kami. Ketika kami melihat sebuah kemungkaran, kami harus mencegahnya. Kami harus memberikan peringatan. Harus memberikan nasihat. Ini uzur. Kami sudah sampaikan. Artinya menegakkan hujjah. Kami sudah sampaikan. Yang kedua apa? Jadi yang pertama itu adalah untuk menunaikan tugas mereka sendiri, kewajiban mereka, kewajiban orang yang melihat kemungkaran apa? Mencegah, menyampaikan. Itulah tugas mereka. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Ini tujuan yang kedua, agar orang yang melakukan maksiat tadi, yang dinasihati itu berhenti. Agar mereka bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Maka perlu kita ketahui bahwasanya seorang ketika dia melihat kemungkaran, tentunya Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Tangannya kata para ulama dengan kekuasaannya. Dia mampu mencegah dengan kekuasaan. Siapa? Orang yang memiliki kekuasaan. Ya, para pemimpin terhadap orang yang dia pimpin. Dari pimpinan yang paling tertinggi sampai pimpinan yang paling rendah. Paling rendah siapa? Kita misalnya para bapak. Seorang bapak adalah pemimpin di rumah tangganya. Itu kepemimpinan yang paling rendah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajul ra'in fi ahli baitihi, kata Nabi SAW. Setiap anda adalah pemimpin, setiap anda akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Dan laki-laki menjadi pemimpin di rumahnya. Kalau ada kemungkaran di rumah kita, kita rubah dengan tangan kekuasaan kita. Kita larang, nggak boleh, dicegah. Misal putri kita atau istri kita keluar tidak pakai hijab, nggak boleh, dilarang. Harus pakai hijab, itu contoh. Karena itu kemungkaran. Atau ada anak kita yang tidak sholat, nah itu kemungkaran. Harus disuruh. Kalau dia sudah lebih umurnya dari 10 tahun, boleh dipukul dengan tujuan mendidik. Ini kemungkaran. Maka seorang ketika melihat kemungkaran apa? Dia harus merubahnya dengan tangannya kalau dia mampu, kalau dia memiliki kekuasaan. Kalau tidak, fabilisanihi, dengan lisannya dia. Dinasehati untuk orang yang melakukan kemungkaran. Dinasehati dengan cara yang baik. Kita misalnya melihat orang di sekitar kita, tetangga kita
teman kita melakukan kemungkaran, nasihatin. Kita nasihatin dengan cara yang baik. Kalau kita tidak mampu juga menasihatin, mungkin kenapa? Karena orang yang melakukan itu lebih tua daripada kita misalnya, lebih berpengaruh daripada kita, atau yang lainnya, atau kita segan atau takut kepada dia misalnya, maka yang ketiga kata Nabi, mengingkarinya dengan hati. Dan itu adalah selama-lama iman. Apa maksudnya mengingkari dengan hati? Yaitu membenci kemungkaran yang dia lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang yang ketiga tadi. Orang ketiga tadi, dia diam, tapi dia tentunya tidak suka dengan kemungkaran. Buktinya dia mengatakan apa? Kenapa kamu menasihati orang yang sudah jelas dimurkai oleh Allah SWT? Jadi mereka nggak suka dengan kemungkaran itu. Mereka nggak suka pada orang yang melakukan kemungkaran itu. Maka ini dia selama-lama iman. Maka orang yang beriman dia selama-lama iman apa? Dia membenci kemungkaran. Nggak suka dia melihat kemungkaran itu. Dan tentunya bukti dia nggak suka apa? Dia tinggalkan tempat kemungkaran itu. Itu bukti. Seorang nggak gelisah dia melihat kemungkaran, maka berarti itu di situ masih ada iman dalam hati seorang. Kalau kita melihat kemungkaran, gelisah hati kita melihat kemungkaran, berarti itu masih ada iman, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada lagi kegelisahan melihat kemungkaran yang kita lihat atau kita dengar, tidak ada lagi kegelisahan hati, tenang saja hati ini, naudzubillah, hati-hati, iman kita masih ada atau tidak? Karena Nabi mengatakan apa? Wadzalika adhaful iman. Selama-lama iman apa? Yang mengingkari dengan hati. Dengan hati maksudnya apa? Diingkari, tidak suka dia. Benci kepada kemungkaran. Itu sifat orang mukmin. Orang mukmin itu secara fitrahnya menyukai ketaatan, membenci kemungkaran. Kalau seandainya sebaliknya, naudzubillah, sifat orang munafik atau orang kafir. Dia suka kemungkaran, dia benci ketaatan. Tidak suka melihat orang ke masjid, suka melihat orang joget-joget misalnya, itu munafik. Atau naudzubillah bisa jadi orang kafir. Tapi orang beriman apa? Secara fitrah keimanan, fitrah iman, pasti nggak suka melihat apa kemungkaran, senang melihat ketaatan kepada Allah. Itu iman. Itu selama-lama iman. Maka di sini ya Allah SWT menceritakan bagaimana orang yang mereka mengingkari kemungkaran dengan hati mereka. Mereka benci, tapi mereka juga mengatakan kepada orang tadi apa? Orang yang memberikan nasihat, kenapa kamu? Tapi kita lihat di sini jawaban orang yang memberikan nasihat. Jadi apa tujuan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Dan memang itu adalah tugas. Sebagian ulama mengatakan dalil dengan ayat ini juga hukumnya adalah amar ma'ruf nahi munkar adalah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Apa tujuan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ya, ada dua tadi disebutkan dalam ayat ini. Ma'dziratan ila rabbikum. Untuk menunaikan tugas kita, menunjukkan kita sebagai seorang beriman. Untuk iqamatul hujjah, menyampaikan kepada orang yang melakukan perbuatan mungkar itu bahwasanya itu enggak benar. Harus kita sampaikan itu. Itu namanya iqamatul hujjah. Menyampaikan kebenaran kepada orang yang ada di hadapan kita. Bahwasanya apa yang dilakukan salah, yang benar ini terus disampaikan. Itu namanya ma'dziratan ila rabbikum. Saya sudah sampaikan ini. Saya sudah sampaikan ya Allah. Jadi sudah lepas uzur ya. Atau tanggung jawab sudah lepas. Kenapa? Sudah disampaikan itu. Yang kedua apa? Tujuannya buat orang yang melakukan kesalahan tadi. Kalau tadi yang pertama buat kita sendiri yang melihat kemungkaran, kita lepaskan tanggung jawab kita. Yang kedua apa? Orang yang melakukan kemungkaran itu, agar mereka bertakwa kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh putus asa dalam berdakwah. La'allahum yattaqun. Apa artinya? Semoga saja mereka apa? Bertakwa kepada Allah. Berhenti dari maksiat itu, kemudian takwa kepada Allah. Itu maksudnya. Maka harus kita sampaikan. Tidak boleh kita
putus asa. Jadi orang yang ketiga tadi putus asa dia. Tidak usahlah beri nasihat. Mereka juga akan dihancurkan oleh Allah. Tidak akan diterima nasihat itu. Tidak boleh. Maka ini disanggah dengan tadi apa? Tidak boleh seorang beriman itu putus asa dari rahmat Allah. Termasuk dalam berdakwah. Tidak boleh berputus asa. Tugas kita menyampaikan. Dan kita nggak tahu, bisa jadi orang itu dengan perkataan kita dia sadar. Dan kita nggak tahu itu. Maka tugas kita menyampaikan dengan cara yang benar. Tidak boleh sekali lagi apa? Berputus asa dalam berdakwah. Dan tidak boleh kita memvonis orang, oh kayaknya memang ini dosanya kelewat batas ini kayaknya. Dosanya setinggi langit sudah tidak mungkin diampuni. Nggak boleh vonis itu. Tugas kita menyampaikan bukan memvonis. Tugas kita berdakwah mengajak bukan memvonis. Ini tugas kita. Bahkan bagaimanapun dosa seseorang, sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Kenapa kita memvonis orang dosanya tidak diampuni? Nggak boleh. Justru ini dilarang oleh Allah SWT dalam hadis kursi. Siapa kata Allah SWT yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan, justru aku mengampuni dia dan aku menggugurkan pahala orang yang bersumpah atas nama aku, itu kata Allah SWT dalam hadis kursi. Maka ini tugas kita berdakwah, menyampaikan dengan cara yang baik, dan kita berharap orang yang melakukan dosa yang menurut kita banyak dosa apa semua bertobat kepada Allah, takut kepada Allah. Ini sangat penting ya. Untuk senantiasa ya, seorang dai tidak boleh dia putus asa. Dan semua kita adalah dai. Setiap muslim dai. Dai itu bukan hanya ustadz yang menyampaikan, tidak. Semua kita melihat kemungkaran yang ada di rumah kita sampaikan. Tetangga kita, saudara kita sampaikan. Nggak boleh kita berputus asa suatu saat. Coba kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa dari berdakwah. Yang paling jelas kita lihat siapa? Mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Sampai Abu Thalib ini sakit menjelang meninggal, itu Nabi masih dakwahi itu pamannya. Kita bisa bayangkan itu Rasul SAW. Sekian lama Rasul mendakwahi Abu Thalib. Berapa lama Nabi hidup bersama Abu Thalib? Dan Abu Thalib dekat dengan Nabi. Nabi dekat dengan pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib paman yang dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi SAW enggak putus asa sampai di akhir hayat Abu Thalib, sampai Nabi tetap berdakwah, mendakwahi pamannya Abu Thalib tetap agar Abu Thalib masuk Islam. Tapi takdir Allah mendahului Rasulullah SAW, di mana Allah sudah mentakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Makanya Rasulullah SAW sangat bersedih ketika itu. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah, dan tidak boleh berputus asa. Begitulah seorang muslim. Sebab kalau kita berhenti berdakwah, bagaimana Islam ini akan berkembang? Bagaimana Islam ini akan disampaikan dan tersampaikan? Maka seorang dai seorang muslim tidak boleh berputus asa. Dari rahmat Allah termasuk juga dalam berdakwah. Karena bisa jadi orang yang menurut pandangan mata kita yang sederhana, orang itu banyak dosa, melakukan apa, tapi bisa jadi Allah SWT merubah dia. Coba lihat Abu Thalib dan kebanyakan penduduk Mekah yang tadinya memusuhi dakwah Nabi, Umar bin Khattab yang tadinya sangat benci kepada Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, berbalik arah. Abu Sufyan sampai perang Uhud memimpin pasukan menghadang Nabi, menghalau Nabi. Kapan masuk Islam? Di akhir-akhir menjelang Fathul Mekah, atau setelah Hudaybiyah menjelang Fathul Mekah. Ini bisa kita lihat ya. Maka tugas kita berdakwah, tidak boleh berputus asa. La'allahum yattaqun. Kenapa? Bisa jadi mereka bertakwa. Bisa jadi mereka berhenti dia gara-gara kata kita yang kita sampaikan. Ketika momennya tepat, dia juga menerima. Ketika hidayah datang kepada dia, maka bisa jadi apa yang kita sampaikan ketika itulah yang membuat dia berhenti dari perbuatan maksiatnya, bertakwa dan takut kepada Allah SWT.
Kemudian Allah SWT dalam ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Allah SWT katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kata Allah SWT, maka ketika mereka lupa terhadap apa yang sudah kami ingatkan kepada mereka, ya, mereka sudah lupa apa yang sudah kami ingatkan kepada mereka, sudah diberikan wejangan, sudah diberikan nasihat, mereka lupa, nggak mau juga menerima nasihat. Orang yang melakukan maksiat itu terus dengan kemaksiatannya. Orang yang melakukan dosa itu terus terjerumus dalam dosanya. Tidak juga mereka berhenti. Apa kata Allah SWT? Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang sudah apa? Orang yang sudah melarang dari perbuatan mungkar tadi. Kami selamatkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang selamat adalah orang yang menunaikan kewajiban ini, yaitu mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Diselamatkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan tidak menerima kebenaran tadi, wa akhadna alladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami siksa orang-orang yang mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan azab yang buruk, azab yang pedih, yang buruk, yang hina, disebabkan kefasikan yang mereka lakukan. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka terus menerus melakukan, melampaui batas terhadap apa yang sudah kami larang mereka darinya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, ini sudah disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Allah SWT mengutuk mereka menjadi kera. Dan para ulama menjelaskan, ahli tafsir, sebagian mereka mengatakan watak mereka seperti kera, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak, mereka benar-benar menjadi kera. Menjadi kera benaran, ya, secara fisik. Tapi kata para ulama, kera mereka itu sudah meninggal semua. Maka tidak boleh kita mengatakan, oh, kera yang kita lihat hari ini orang Bani Israel dulu nih, enggak. Ya, mereka sudah punah semuanya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka dalam ayat ini bisa kita lihat Allah SWT menerangkan bahwasanya tadi Allah SWT menyebutkan bahwasanya ada 3 golongan. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melarang dari maksiat, orang yang diam. Kemudian dalam menceritakan bagaimana akhir mereka, Allah cuma menyebutkan 2. Yaitu orang yang melarang dari kemungkaran, Allah selamatkan mereka dari azab, dari siksaan Allah SWT. Sedangkan orang yang melakukan terus-menerus maksiat sudah diberikan peringatan terus juga, maka Allah hancurkan mereka, memberikan azab kepada mereka. Tapi Allah SWT tidak sebutkan orang yang ketiga, orang yang diam tadi. Maka sebagai para ulama, jumhur para ulama di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya memang berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan orang yang diam ini ikut terhadap orang yang diselamatkan oleh Allah SWT karena mereka masih punya iman, karena mereka membenci keimanan. Sebagian lagi mengatakan tidak, mereka justru ikut pada orang yang disiksa, naudzubillah. Tapi wallahu alam, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya juga para ulama menjelaskan yang lebih kuat adalah mereka tetap bersama orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dari azab. Karena Allah SWT mengkhususkan orang yang didapatkan azab itu adalah orang yang fasik, orang yang jatuh pada perbuatan maksiat. Sedangkan mereka tidak melakukan maksiat, justru tapi mereka membenci maksiat itu. Dengan tadi mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwasanya mereka ini akan diazab oleh Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya mereka benci kepada maksiat. Mereka benci kepada maksiat karena mereka tahu orang yang melakukan maksiat akan diazab oleh Allah SWT. Nah, wallahu ta'ala alam. Tapi tentunya dalam hal ini ayat ini jelas, ya, menunjukkan keutamaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah yang akan diselamatkan oleh Allah SWT. Bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka, menyampaikan, kemudian juga dengan mereka menyampaikan
peringatan tersebut, ya mudah-mudahan orang yang melakukan maksiat itu berhenti dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini, sampai ayat yang ke-166. Insyaallah kita lanjutkan nanti ayat yang ke-167. Wallahu taala a'lam. Ya, apakah berburu di tanah haram juga ujian seperti ujiannya Bani Israel? Karena banyak burung yang dekat dengan. Ya, itu termasuk apa? Termasuk ujian. Semua yang dilarang kita, semua larangan itu namanya ujian. Ya, termasuk berburu di tanah haram misalnya, bagi orang yang sedang ihram nggak boleh. Ya. Dan termasuk ujian. Nah. Ya, saya pernah mendengar permasalahan perempuan safar tanpa mahramnya seperti safar umroh dan haji. Bisa. Nah, memang ada sebagian para ulama yang membolehkan melakukan safar umroh atau haji. Ini khusus umroh dan haji aja, bukan yang lain. Sebagian ulama ya membolehkan wanita pergi umroh atau haji tanpa mahramnya, dengan syarat dia pergi dengan wanita-wanita yang terpercaya. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang mengatakan tidak dibolehkan wanita melakukan safar, baik itu safar haji atau umroh atau safar apa saja, kecuali dengan mahramnya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahramin, kata Nabi. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, perjalanan sehari dan semalam, kecuali dengan mahramnya. Ini hadis Nabi SAW. Tentunya hadis Nabi lebih didahulukan dari pendapat para ulama. Ya, hadis Nabi lebih didahulukan. Maka yang lebih kuat tentunya perempuan tidak melakukan safar, ya safar apapun itu, haji ataupun umroh ataupun menuntut ilmu ataupun pergi jalan-jalan dan sebagainya, apalagi jalan-jalan, kecuali dengan mahramnya. Kenapa? Pertama, ini hadis Nabi yang melarang. Yang kedua, karena dengan dia ada mahramnya lebih aman. Karena nggak tahu terjadi apa di jalan dan sebagainya, di luar dugaan. Kalau tidak ada mahramnya, maka dia tentunya perempuan itu tidak aman. Walaupun tadi ada yang mengatakan dengan wanita yang mereka boleh pergi dengan wanita juga yang amanah. Kalau kita lihat di zaman sekarang wanita yang amanah kan nggak mudah mencari wanita yang amanah. Bagaimana wanita yang amanah? Mereka sesama mereka juga beda tentunya, perempuan dengan perempuan. Terjadi hal-hal yang di luar kemampuan para wanita, bisa nggak? Nggak bisa. Maka tentunya yang lebih aman mengikuti hadis Nabi. Ingat bahwasanya syariat ini yang menurunkan Allah SWT. Tentunya Allah yang lebih tahu. Kalau perempuan itu pergi dengan mahramnya, aman kita, nggak ada was-was. Tapi kalau enggak dengan mahramnya, dengan teman perempuannya misalnya, kita was-was, ada kewas-wasan itu. Yang mereka perempuan semua, bisa terjadi apa-apa di jalan apa, mereka tidak bisa apa-apain. Perempuan, walaupun banyak jumlahnya, berbeda kan dengan laki-laki. Maka ini, ya, ini syariat. Tentunya itu lebih didahulukan. Hadis Nabi lebih didahulukan daripada pendapat. Tentunya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan pemahaman menyimpang seperti Khawarij dan yang lain, dan yang mereka banyak hafalan Al-Quran, apakah hati mereka bersih? Sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, tentang Khawarij Nabi SAW mengatakan
Yaqra'unal Qur'an la yablughu hanajirahum kata Nabi, aw la yujawiz hanajirahum kata Nabi. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak sampai melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Mereka sekedar hafal saja tapi tidak paham. Dan banyak orang yang hafal Quran seperti itu. Apalagi di akhir zaman. Berbeda dengan orang yang hafal Quran di zaman Nabi SAW, mereka hafal dan paham dan mereka amalkan. Tapi di akhir zaman, di zaman kita banyak orang yang sekedar hafal Al-Quran saja, hafal hurufnya saja. Hafal ayat, surat, bacaan, tapi apa maksudnya aja nggak tahu dia. Memahami apalagi diamalkan. Maka orang-orang Khawarij yang sudah diberikan peringatan oleh Nabi SAW, mereka orang yang hafal Al-Quran, yang bahkan ibadah mereka sangat hebat, bahkan mereka menganggap remeh ibadahnya para sahabat. Kita bisa bayangkan itu. Tahkiruna salatakum min salatihim kata Nabi SAW. Mereka menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Mereka orang Khawarij sangat taat kepada Allah SWT. Malam mereka bangun malam, salat malam, siang mereka puasa. Enggak tanggung-tanggung ibadah mereka. Tapi kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahm minar ramiyah. Keluar dari agama ini seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Yaqra'unal Qur'an ya la yujawizuna hanajirahum kata Nabi. Mereka baca Al-Qur'an, pindah lewat dari kerongkongan mereka. Mungkin hafal dan banyak mereka hafal Al-Qur'an, tapi tidak paham apa yang dibaca, apa yang dihafal itu. Maka ini menjadi peringatan bagi kita. Tidak hanya cukup menghafal Al-Qur'an, tapi hafal, kemudian memahami, kemudian diamalkan. Itu yang paling penting. Karena betapa banyak orang yang hafal Al-Qur'an itu justru Al-Qur'an menjadi hujjatun alaihi. Jadi dia tersesat karena Al-Qur'an. Karena tidak memahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Atau mereka memahami tapi pemahamannya enggak benar. Maka ini pentingnya kita memahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Itulah yang terjadi di zaman, kita bisa bayangkan mereka itu di zaman sahabat tersesat. Apalagi Khawarij di zaman sekarang. Jauh mereka dari Khawarij di zaman dahulu. Makanya disebutkan Khawarij zaman sekarang, mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan zaman dahulu. Orang zaman dahulu hebat-hebat memang. Maka semakin kesini semakin bobrok mereka. Khawarij zaman dahulu memang jujur. Khawarij zaman sekarang nggak jujur mereka. Penipu. Orang Khawarij zaman sekarang penipu. Mereka Orang banyak yang nggak jujur, nggak berani mereka. Terang-terangan nggak berani mereka. Orang zaman dahulu nggak sportif. Dikafirkan, jelas. Kamu mengatakan iya. Kalau Khawarij zaman sekarang enggak. Takut mereka. Mereka rubah penampilan mereka. Itu. Khawarij zaman sekarang pengecut. Khawarij zaman dahulu berani. Jujur mereka. Nah, itu hati-hatian. Maka orang tidak hanya cukup dengan baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tapi dengan memahami Al-Quran. Tapi pemahaman juga enggak sembarang pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mengikuti mereka. Ini penting kita belajar pemahaman yang benar. Kalau enggak tersesat. Maka jangan tertipu dengan si fulan hafal Quran, si fulan hafal ayat ini, ayat itu, hafal nomor ini, ayat hadis ini. Lihat pemahamannya, bukan lihat hafalannya. Kalau dilihat hafalan, berarti orang-orang Khawarij dulu berarti enggak sesat mereka. Lebih hebat orang Khawarij di zaman dahulu daripada orang sekarang. Enggak ada apa-apanya orang sekarang. Lebih fasih mereka. Bahasanya lebih fasih. Mereka orang Arab langsung. Asli. Tapi kalau Khawarij di zaman dahulu aja tersesat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, tersesat mereka. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, diperangi. Apalagi di zaman sekarang kita. Makanya sekali lagi jangan tertipu dengan orang yang sekedar hafal Quran, hafal hadis, hafal nomor ayat, hafal nomor hadis, tapi pemahamannya enggak benar. Nah ini ya yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.